Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajar Abdul Aziz dalam konten BK Sahabat Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mempersiapkan karir sejak dini. Pernahkah kita ditanya kalau sudah besar nanti ingin jadi apa? Kalau sudah dewasa nanti mau berkarir di bidang apa? Ya, tentu hampir semua kita pernah ditanya begitu. Dan jawabannya pun pasti berbeda-beda. Karena menurut selera kalian masing-masing. Terus, apa sih yang membedakan kita berbeda dalam pemilihan karir? Yang jelas, yang membedakannya diantaranya bakatnya, minatnya, potensi dirinya, kekuatan, kelemahannya, cita-citanya, lingkungannya, serta faktor lain yang mendukung terhadap potensi dirinya sendiri. Believe it or not, percaya atau tidak, semuanya itu akan berpengaruh besar dalam kesuksesan karir di masa depan. Namun, sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang karir, maka akan lebih bijak jika kita memahami dulu apa sih sebenarnya karir itu. Menurut Winkle, istilah karir lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Maka dari itu, pemilihan karir lebih memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang daripada kalau sekedar mendapat pekerjaan yang sifatnya sementara waktu. Jika kita ingin berkarir sebagai pilot, misalnya, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa menjadi seorang pilot. Secara matang, apa saja persyaratan, termasuk tinggi badan, kesehatan, tak buta warna, wawasan yang cukup, penguasaan bahasa asing, pembentukan kepribadian dan segalanya. Sudah kita persiapkan sejak dini dengan memenuhi kebutuhan pertumbuhan, termasuk nutrisi, protein, vitamin, dan semacamnya. Singkat kata, mengingat begitu pentingnya masalah karir dalam kehidupan kita, maka sejak dini kita perlu merencanakan dan mempersiapkannya dengan matang, terarah, terprogram, dan terukur. Dengan cara memahami diri terlebih dahulu meliputi bakat, minat, IQ, EQ, SQ, kepribadian, dan berbagai potensi diri, termasuk memahami kelebihan dan kelemahan kita. Kemudian, memahami lingkungan termasuk di dalamnya lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan teman bergaul sehari-hari, yang itu akan berpengaruh terhadap karir kita. Kemudian, dengan mendasarkan pada pemahaman diri yang cukup jitu, kita susun langkah pencapaian karir. Sementara itu, seorang ahli yang bernama John Holland menjelaskan bahwa perlu dilakukannya sebuah usaha dalam memilih karir yang sesuai dengan kepribadian kita. Hal ini didasarkan pada sebuah alasan bahwa seseorang yang memilih karir yang sesuai dengan kepribadiannya, dia akan lebih menikmati karirnya daripada karir yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Holland percaya ada 6 tipe kepribadian yang perlu dipertimbangkan saat mencari kecocokan antara aspek psikologi seseorang dengan karir mana yang akan dipilih. 6 kepribadian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah realistik, merupakan bidang karir atau studi lanjut pada bidang aktivitas terbuka. Contoh, mekanik mesin,
pekerja bengkel, atlet, dan lain-lain. Yang kedua adalah investigatif, merupakan bidang karir atau studi lanjut yang tertarik pada bidang pengumpulan data dan investigasi. Contoh, dosen, peneliti, detektif. Ingat ya, bukan detektif Conan. Yang ketiga, artistik, merupakan bidang karir atau studi lanjut yang tertarik pada bidang seni, musik, dan keindahan. Contoh, pelukis, guru kesenian, pemain band, DJ, fotografer, atau artis. Yang keempat adalah sosial, merupakan bidang karir atau studi lanjut yang tertarik pada hubungan dan interaksi dengan orang lain. Contoh, customer service, Palang Merah Indonesia, ataupun perawat. Yang kelima adalah enterprising, merupakan bidang karir atau studi lanjut yang memiliki kemampuan daya saing tinggi, menarik minat orang, dan menjual sesuatu. Contoh, manajer, politisi, sales marketing. Dan yang keenam adalah konvensional, merupakan bidang karir atau studi lanjut yang condong pada kemampuan ketelitian dan ketepatan administrasi. Contoh, admin kantor, bendahara, dan petugas perpustakaan. Nah, jika kalian ingin mengetahui karir kalian kemana, kalian bisa coba buka laptop kalian, kemudian kalian klik yang ini. Nah, setelah kalian memasukkan alamat website tadi, langkah awal kalian tinggal mengklik tombol mulai yang ada di kotak biru. Langkah selanjutnya yaitu pilih pilihan jawaban sesuai yang kamu kehendaki. Dan perlu diingat, di sini tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Jawablah sesuai apa yang kamu kehendaki. Sekarang, jika kamu sudah menjawab semua pertanyaannya, maka akan keluar hasil akhirnya seperti ini. Selamat mencoba teman-teman. Nah, sekarang kita sudah mengetahui secara garis besar tinjauan karir dari sudut orang awam dan sudut ilmiah. Saatnya kita memadukan antara keduanya, kemudian mulai menyusun langkah-langkah nyata, merencanakan, dan mempersiapkan langkah-langkah meniti karir agar sukses di masa depan. Oke teman-teman, demikian materi persiapan karir yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian umumnya, khususnya bagi Bapak. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian, salam BK sahabat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.